Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, tadhirun najasatil mutawassitati, mensucikan najis yang terkena najis mutawassithah. Idza waqa'at najasatun, apabila kejatuhan akan satu najis, ghairu ma sabaqa hukmuha, selain dari najis yang telah terdahulu hukumnya, ala syai'in, atas apapun itu, wajaba ghusluhu marratan wahidatan bil ma'i, maka wajib membasuh yang terkena najis itu sebanyak satu kali menggunakan air yang suci mensucikan. Wa taslitsu afdalu, apabila mentiga kalikan itu jauh lebih utama. Wa hadhihi najasatu qismani, dan najis mutawassithatih ini terbagi dua macam. Hukmiyatun, pertama disebut dengan najis mutawassithah hukmiyah. Wahia, yaitu allati lam yudrak, yang tidak didapati pada najis itu ta'mun, akan rasanya, wala launun, tidak pula pada warnanya, wala rihun, dan tidak pula ada baunya. Al-ba'u ainiyatun, dan yang kedua, yang ba adalah najis mutawassithah ainiyah. Wahia, yaitu allati laha, yang ada pada najis ainiyah itu ta'mun, ada rasanya, au launun, atau ada warnanya, au rihun, ataupun ada baunya. Fal hukmiyatu, maka cara mensucikan najis mutawassithah hukmiyah, yakfi, cukup, fiha, padanya itu najis, mururul ma'i, menjalankan air, alaiha, atas najis itu, marratan wahidatan, sebanyak satu kali. Al-ainiyatu, adapun membersihkan najis ainiyah, la buddha, tidak dapat tidak, artinya harus, min izalatin, untuk menghilangkan terlebih dahulu, jirmiha, akan bentuk najisnya, summa jaril ma'i alaiha, kemudian baru mengalirkan air pada tempat terkena najis itu. Summa, kemudian, in baqiya, apabila tersisa, launun, akan warna, au ta'mun, ataupun rasa, au rihun, ataupun baunya, ta'ayyanati, maka tempat itu masih dianggap najis. Al-isti'anatu, yang wajib ditolong, binahwi sabuni, dengan menggunakan sabun. Fa in ta'azzara, maka apabila sulit untuk membersihkannya, ufiya anhu, maka dimaafkan daripada urusan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat,
dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian fikih kita yang masih berbicara tentang bagaimana caranya menghilangkan najis. Kita sudah mendapatkan pemahaman sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada perjumpaan-perjumpaan yang lalu. Hakikatnya secara garis besar najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis yang disebut dengan najis mukhaffafah, ada yang disebut dengan najis mughalladhah, dan ada yang disebut dengan najis mutawassithah. Apa itu najis mukhaffafah? Adalah najis yang keluar dari bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun, yang belum pernah makan apapun itu kecuali hanya air susu saja. Kencing bayi itu, maka kencing bayi itu dianggap najisnya najis mukhaffafah ataupun najis yang ringan. Boleh dia makan selain susu dan tidak dianggap itu sebagai makanan apabila dia ditahnik. Tahnik itu tidak dianggap makanan. Yang kedua, apabila dicekokin dengan air kunyit yang tujuannya supaya dia muntah jadi obat, itu juga tidak dianggap makanannya, sehingga tetap kencingnya itu najis mukhaffafah. Bagaimana cara membersihkannya? Kemarin kita udah jelaskan. Kalau seandainya jatuhnya di atas lantai, maka cara yang pertama kita lakukan apa? Ambil tisu, ambil kanebo, ambil kain pel yang kering, maka kita usapkan pada bagian yang terkena najis. Lalu kalau sudah kering, kita lihat dulu, ada nggak bekas kencingnya, ada nggak baunya, ada nggak warnanya. Kalau tidak ada 3 hal itu, maka selanjutnya cukup ambilkan air, percikan sehingga mengembang pada tempat area di mana terkena najis. Maka air itu sudah suci, sehingga kalau kena kaki kita, air itu nggak najis. Lalu bagaimana? Kalau mau enak, ya dikeringin lagi supaya apa? Lantainya tidak basah. Ini najisnya namanya najis mukhaffafah. Karena di atas sarung kita najisnya nih, maka ambil air kencing itu, ambil kain kita, bersihin dulu pakai kain yang bersih, pakai tisu yang bersih. Lalu lihat udah ada baunya belum? Belum, udah nggak ada. Udah nyerap sama kain itu, ambil air basahin sampai ngembeng. Maka yang ngembeng ini udah suci. Mau enak dijemur dulu. Kalau mau langsung pakai boleh. Kenapa? Najisnya mukhaffafah, nggak perlu dikucek, nggak perlu dicuci. Kenapa? Najisnya ringan. Yang kedua, najisnya najis mughalladhah. Najis yang dihasilkan dari anjing dan babi dalam keadaan basah, atau perkawinan silang di antara keduanya, atau perkawinan salah satu dari keduanya. Anjing kawin sama babi, anaknya anjing, najisnya mughalladhah. Sekarang satu hewan suci kawin dengan satu hewan najis. Anjing kawin sama kambing, keluarnya kambing, kambingnya tetap najis. Gak boleh dimakan dan dihukumi najis. Maka cara membersihkannya lebih berat, makanya disebut dengan najis mughalladhah, najis yang berat. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya harus dibasuh sebanyak 7 kali. Yang salah satu basuhannya itu harus dicampur dengan tanah, harus dicampur dengan pasir. Yang dihitung bagian satu itu apabila jirimnya, apabila bentuk najisnya sudah hilang. Kalau sudah hilang baru dihitung 1. Contohnya misalkan gini, ada bagian pakaian kita
itu, atau pakaian, jangan pakaian, nah, anjing biasanya apa, ke lantai kita ada kotoran tainya, maka kotoran tainya ini, jirnya itu harus dihilangkan dulu. Pakai apa? Pakai kain, kayak pokoknya tainya harus hilang dulu. Selesai tainya hilang, kita cium dulu. Kalau belum hilang, siram dulu. Sekali belum hilang, siram lagi, berulang kali. Ternyata disiram 10 kali baru baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang, maka baru disebut hitungannya 1. Jadi hitungan 1 baru dimulai ketika bentuk najisnya, baunya itu hilang. Kalau belum hilang, belum dihitung 1. Karena gelas kita dijilat sama anjing, dibersihin dulu sampai nggak ada bau anjingnya, nggak kecium baunya lagi, baru dihitung 1. Nanti udah siram kedua, siram ketiga, waktu siram keempat, botolnya, gayungnya campurin pasir, dikocok-kocok, baru disiramkan. Yang keempat baru disiram yang kelima, yang keenam dan ketujuh. Itu yang harus dilakukan. Tujuannya apa? Secara saintis, virus yang ada pada anjing itu tidak bisa mati kecuali disirami dengan pasir ataupun debu. Kenapa? Cuma tanahlah yang bisa menyelamatkan, membersihkan dari bakteri virus yang keluar pada anjing. Kita juga udah bahas tuh kemarin. Kenapa? Ada di mulutnya anjing. Karena ternyata anjing salah satu hewan yang tidak punya kelenjar keringat, sehingga virus yang ada pada diri anjing yang jumlahnya lebih dari 50 itu nggak bisa keluar, kecuali keluarnya lewat kotorannya. Nah, kebiasaan anjing itu suka menjilati bagian tempat buangnya tai itu. Dia demen banget tuh jilatin pantatnya. Nah, virus yang ada di pantat pindah ke mulut, maka mulut itulah yang membawa bakteri kepada kehidupan kita, sehingga bisa bersihnya dengan menggunakan air dicampur tanah. Nah, sekarang kita yang ketiga, namanya najis mutawassithah, najis pertengahan. Yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama ulama. Kenapa disebut pertengahan? Karena nyucinya tidak seberat najis mughallathah dan tidak juga semudah dengan najis mukhaffafah. Najis mutawassithah, bagaimana cara bersihkannya? Lihat dulu jenis najisnya. Karena najis mutawassithah itu ada 2. Ada najis mutawassithah hukmiyah, ada yang disebut dengan najis mutawassithah ainiyah. Kalau yang disebut dengan najis mutawassithah hukmiyah, secara hukum bendanya tidak kelihatan, baunya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, tetapi secara agama dia tetap najis. Itu namanya najis mutawassithah hukmiyah. Contohnya apa? Contohnya seperti celana anak kecil yang dia ngompol pada malam hari, dipakai buat main panas-panasan, pulang ke rumah kering, kecium nggak wangi ngompolnya? Halo? Kalau mainnya setengah hari mah gak kecium, udah kejemur itu, ketarik matahari jadinya, dia udah hilang baunya. Karena nanti pada di luar mazhab kita Bapak, kenapa Bapak jemur kasur? Sebenarnya jemur kasur dengan panas matahari bisa menghilangkan najis, itu bukan mazhab Imam Syafi'i Pak, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Makanya ada istilah jemur kasur, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Boleh nggak dipakai? Boleh, yang penting tahu dulu cara bersihin sesuai mazhab kita. Jadi kalau dia main, itu keringnya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, tapi masih dihukumi najis, namanya mutawassithah hukmiyah. Kalau yang kedua namanya najis mutawassithah ainiyah, bendanya masih ada, atau baunya masih ada, atau warnanya masih ada, ini namanya najis mutawassithah ainiyah. Perempuan kerja, lupa kalau hari ini tanggal haidnya, maka dilihat tuh di celananya, di roknya keluar darah tuh, darahnya bundar tuh, kelihatan darahnya. Karena kelihatan darahnya namanya najis mutawassithah ainiyah. Kenapa? Ainiyahnya kelihatan. Nah, bersihin yang hukmiyah dengan ainiyah itu nggak sama, beda.
Nah, kalau yang hukmiyah, dia hukum doang, udah nggak ada najisnya, maka cukup dibasuh dia. Wah, ini sarung kena ompol nih di sini nih, dia yakin nih di sini. Mana yang dia yakin di sini? Maka karena najisnya sudah tidak kelihatan, maka cukup yang dibasuh bagian sininya saja. Siram air suci, udah dikucek, dicium, udah aman, udah cukup. Kalau mau aman lagi 3 kali basuhan. Kenapa? Najisnya udah nggak kelihatan. Tapi kalau yang ainiyah, yang darah tadi, maka harus dihilangkan dulu darahnya. Tidak bisa disiram sekali. Kenapa? Ainun najasahnya masih ada. Maka darah tadi yang keluar perempuan haid harus hilang dulu. Dikucek dulu, harus hilang. Kalau nggak bisa hilang, maka boleh pakai alat yang disebut dengan sabun, deterjen. Boleh dipakai deterjen dulu. Morinso, Daya, ada lagi yang lebih serem, Boom, itu ada tuh. Punya Jepang kayaknya tuh, Boom namanya, 5.000 dulu. Pakai itu, atau pakai sabun batang hijau. Apa sih namanya, lupa tuh saya. Pokoknya cuci sampai bersih. Kalau sudah bersih, barulah dikiramin air 1 kali, baru disebut suci. Kenapa? Karena ainun najasahnya harus hilang. Sekarang, maaf Pak, ini darahnya membandel nih. Diajak sekolah dulu nggak mau, jadi bandel. Ini darahnya susah hilang. Pakai sabun udah, pakai Baiklin sudah. Itu biasanya kita kalau Idul Adha, potong kambing kan nggak langsung ganti baju tuh. Ada tuh bekas darahnya. Kadang gantinya kapan kita? Nanti kalau mau mandi sore atau siang. Sehingga nodanya membandel, nggak bisa hilang. Apakah dalam hukum Islam harus benar-benar kagak kelihatan? Maka Islam ngasih keringanan, ngasih rukhsah. Kalau memang nodanya sudah tidak bisa dihilangkan, sudah maksimalitas dihilangkan, maka agama masih memperbolehkan dan mengatakan itu suci. Dengan syaratnya cuma yang tersisa warnanya saja. Misalkan darahnya nih, socok gitu. Udah kehilangan tinggal dikit doang, tapi masih ada bekas gitu. Kayak iler, bekas Kalimantannya masih ada, tapi udah dibersihkan. Maka kalau kita cium, udah bau rinsok, udah wangi, udah suci, nggak ada baunya, cuma ada bekasnya saja, maka dalam agama Islam itu masih dimaafkan. Atau kebalikannya, bapak yang kerjanya, mohon maaf ya, bersihin gorong-gorong tuh, masuk ke dalam gorong-gorong, ya kan, keluar jadi presiden, itu kan ada tuh, ya masa di sana dulu di kampung saya dulu itu kan, ya kan, masuk gorong-gorong. Itu kalau gorong-gorongnya bau, tanda kutip manusia itu bajunya baunya minta ampun. Nah sekarang udah dicuci nih, baju udah dicuci semua, udah di laundry semua. Itu mah wajibnya warnanya udah bener oranye lagi, tapi baunya belum hilang. Harus maksimalitas dihilangin. Kalau sudah dimaksimalitaskan hilang semua, tapi masih tersisa sedikit baunya saja, najisnya udah gak ada, pakaian ini dimaafkan, dianggap suci, mensucikan. Yang tidak boleh apa? Menyatu keduanya. Masih ada baunya, masih ada bekas najisnya, ini gak dimaafkan sama agama. Cuma salah satunya yang dimaafkan. Jadi kalau darah, bau darahnya harus sudah hilang, tapi nyeplak masih boleh. Atau orang yang masuk ke dalam gorong-gorong, maka gorong-gorongnya tadi baunya nggak apa-apa tersisa, yang penting warnanya tidak boleh ada. Jadi kalau najis yang dimaafkan cuma 2, pilih salah satunya, apa warnanya yang masih tersisa ataupun dengan baunya. Ini cara menghilangkan najis mutawasito. Nah sekarang jatuhan nih Pak, ada tai nih di karpetnya bawa keluar, hilangkan dulu ainun najasahnya. Tuh Pak, ada tisu dah Pak, maaf tuh ada tisu, lupa mulu saya. Udah di mobil banyak banget tisu, nggak ada apa, cuma sekedar ini tuh, contoh aja, maaf aja ya. Nih tainya nih, sekali lagi bersihkan menggunakan benda yang kering. Jadi ini tai nih, kelihatan nggak tainya? Warna apa? Kuning, namanya juga tai. Tai warnanya pink, tai apaan itu?
Nih, ambil dulu jirimnya, ambil yang di karpet, dikeluarin ya jirimnya, ambil tuh satu. Lalu apa? Bersihkan bekasnya. Kalau dia nggak bisa bersih dan bersihnya harus menggunakan sabun, pakai sabun, kasih sabun sikat. Saat baru disiram air, biarin dulu, jemur, maka dia sudah kering. Waktu dia sudah kering, barulah disiramin air, cipratin atau disiram air tadi. Udah, waktu dia basah lagi, ini udah suci, mensucikan. Gak bisa cuma begini doang, udah suci, gak boleh. Kenapa? Dia yang hilang baru air najasahnya. Hukumnya masih najis gak? Masih. Jadi cara membersihkan najis pertengahan, diringkas dulu dari yang ainiyahnya ada, dibuang ciri-cirinya, tinggal hukumnya. Waktu bersih hukumnya itulah sama seperti menghilangkan najis mukhafafah. Kalau udah bersih, cipratin air, guyurin air, udah itu juga sama. Begitu juga kasur. Kasur nggak ada laundry. Terima laundry kasur. Kalau bantal guling masih ada. Jadi spring bed itu nggak bisa. Gimana yang kena kencing? Sama. Kalau dia ada bekas kencingnya, keringin dulu pakai yang kering. Tuh, satu. Sampai udah apa? Sampai sudah kering semuanya. Udah hilang belum? Belum. Kalau belum terus sampai dia intinya sudah sampai kering. Baru dibantu sama apa? Yang basah. Pel yang basah. Satu kali udah selesai. Nah, kasur ini dapat ikhtiar, dapat rukhsah keringanan. Gimana? Jemur, ngikutin mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah bisa suci kasur yang terkena kencing tadi, ompol tadi, dengan catatan apabila kena panas baunya hilang, maka dianggap suci, mensucikan. Sholat tidak memakai spray sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, karena kita mazhabnya Syafi'iyah, itu sebenarnya bersih tapi masih dianggap belum suci, sehingga mazhab Syafi'iyah mengatakan silakan sholat di atas kasur tapi tetap harus menggunakan spray. Kenapa? Ainiyahnya sebenarnya nggak ada, hukumnya masih ada. Paham? Jadi yang menjemur itu mazhab Abu Hanifah, bukan mazhab Imam Syafi'i, karena mengatakan berubahnya najis itu tadi menjadi suci dengan panas matahari, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, itu saya nggak tahu tuh orang-orang tua dulu belajar perbandingan mazhab di mana, tak tahu pintar aja dijemur aja dia. Ya kan? Cuman kita supaya tenang tadi, jangan disiram, jemur, spray mahal kan. 6.200.000 tuh yang burdo tuh, yang satu. Apalagi pakai latek 7,8 itu, masya Allah. Dan ditikar aja udah, ditikar. Makanya fulas ya. Makanya kita pakainya jangan dibasahin, pakai yang udah dihilangkan najisnya, baru pakai yang demak untuk menghilangkan bekas warnanya. Benernya dia masih kena hukumnya, cuma mendapatkan rukhsah karena dianggap susah. Kalau sekarang satu tempat najis semua, dulu pembantu kita nggak belajar agama, udah kena semua satu ruangan, angkat semuanya karpetnya. Maka ruangan tadi najis mutawasitohnya udah hukminya. Kenapa? Orang udah nggak kelihatan. Maka cara membersihkannya udah siramkan air, bantu sama karet. Karena air yang masih nempel dengan lantai, air itu masih suci, mensucikan. Ingat ya, air yang disiramkan di atas lantai yang terkena najis semua, air itu masih suci, mensucikan. Ketika ditarik, itu airnya masih terus mensucikan terus. Paham? Berbeda dengan yang dipel. Kalau yang dipel, air itu sudah berpisah dari lantainya, makanya kalau ditaruh lagi najis dia. Maka dibantunya pakai apa sih bahasa Indonesianya? Tarikan karet. Tahu nggak sih tarikan karet? Ayo kita ke gudang deh yuk. Kalau pada nggak tahu apa sih namanya itu? Karet. Tak saya bukan yang karet, yang karet. Wiper dah ya. Biasanya wiper sih buat mobil itu ya. Ya itu pakai. Ada namanya tadi udah nyari dan download saya. Apa namanya? Itu airnya cukup di pojok saja tuh. Udah di pojok, atau bikin dua ubin segini siram, udah tarikin air terus, tarikin sampai ke ujung keluar. Walaupun airnya itu tidak mengalir, tarikan itu mensucikan. Kenapa? Masih nempel sama bagian, bukan dipelin begitu. Kalau dipelin yang bersih yang atas doang, yang bawahnya nggak bersih.
Mau aman lagi, jadi mundur, panggil depot air, cor itu mau banjir namanya. Jangan, karena najisnya sudah bersifat hukmiyah. Kadang kita begitu bingung, waduh Pak gimana nih Pak, kamar dulu gitu, ya udah mah geser mah, yang mau dipakai sholat mana? Ini sama sini doang Pak, yang ini gak dipakai kan karena ada kasur dan mandi, ini aja basahin wajib-wajibnya, so udah Bapak yang tarikin Pak, sampai ujung juga airnya udah berkurang. Nah air ini suci, baru dipelin sama kain pel, cuci, udah beres. Sholat lagi boleh nggak? Udah boleh. Karena terkadang dulu kita belum belajar atau bisa jadi pembantu kita nggak paham. Sekali lagi, bersih bukan berarti suci, tapi suci bukan berarti apa? Kalau suci sudah otomatis bersih. Maka rinso itu membersihkan, bukan mensucikan. Paham ya? Nggak ada endorse saya mau nyuci sendiri laundry. Nah ini terkait tentang masalah najis. Apa mau langsung masuk tentang istinja atau ada pertanyaannya sebelum kita masuk terkait masalah menghilangkan najis atau masalah lainnya sebelumnya? Saya persilahkan. Iya. Kalau misalnya kita laundry ya, kita nggak tahu. Iya. Prosesnya itu kita suhujan apa hujan aja. Ya, dengan suzon aja dosa, nggak boleh. Memang kalau laundrynya yang laundry kilauan, itu mah bukan di laundry tapi dicuci, namanya cicip kiloan. Kita yang sadar, kita bilang Pak, karena semuanya itu dihitungnya satu kantong bareng-bareng. Kalau kita punya pakaian najis dari rumah, kita udah bersihin dulu najisnya. Misalkan ini pakaian anak kita yang kena kencing, disiramin dulu, baru dijadiin satu. Sehingga waktu pakaian kita dicuci sama pakaian bapaknya, malah kita aman. Tapi kalau kita benar-benar ombolan, sorbetnya jadi satu, terus dicuci jadi satu, ya semuanya najis walaupun udah wangi molto. Kita ngomong Pak, ini pakaian ini najis, mungkin nggak dicuci, dia nggak bisa. Makanya dari rumah udah kita bersihin dulu, walaupun basah. Tapi timbangannya lebih tinggi daripada timbangannya di neraka beratnya. Lebih baik beratnya timbangannya naik di atas timbangan yang lebih 500. Karena tidak ada tukang laundry, setahu saya yang dikucekin satu-satu nggak ada. Mereka langsung jadi satu, sekantong-kantong jadi satu. Kecuali yang abang bilang minta satuan, kayak ini saya bikin satuan 20.000. Kalau yang lebih mahal lagi dry clean boleh. Tapi kan nggak mungkin baju anak semuanya dijadiin dry clean semua, mahal. Nah, makanya kita bilang gitu. Kan dari awal saya udah bilang, abang kalau udah pensiun, nanti kan 5 tahun sebelumnya diajarin, bikin aja laundry syariah. Jadi menerima pakaian yang mutanajis gitu. Malah yang datang bingung, bang ini yang mutanajis gimana? Ngaji buka kitab, gini caranya nih. Itu yang pakaian kena air. Itu ada yang kena ompol nggak? Ada bang, kena ompol. Nah ini namanya. Masih kelihatan nggak najis? Udah nggak ada bang, udah dipakai. Ini namanya mutawasito hukmiyah. Nanti cukup dibersihin aja. Nanti saya masukin. Tapi kalau jiringnya ada, darahnya ada, bekas tainya masih ada, ceplakan bekasnya masih ada. Ini namanya mutawasito. Ini harus kucekin dulu tuh. Pakai sabun dulu, makanya lebih lama, makanya 9.000. Kalau yang ini 6,5. Tapi kalau yang udah bersih semua, cuma kotor doang 5.500 begitu. Itu dia habis bayar, pulang cium tangan ngaji ya. Iya, Ustadz Edi ya kan, laundry syariah, ya kan, bukan hanya membersihkan tapi mensucikan. Iya, motonya. Dan nggak ada yang tulisan itu, hotel syariah udah ada. Hotel syariah, laundry syariah yang ada. Karena mereka tagline-nya bikin. Oh iya, benar betul. Dan itu nggak ada yang bisa. Itu sekarang disepelein Bang Edi. Kalau nanti kita ngaji, tapi ente nggak ketemu ada yang berani begitu, aneh berhenti ngajar fikih. Aneh yakin, saya yakin pasti berani. Pasti berani. Dulu saya mikir itu, bisa nggak nyuruh ojek cuma jangan nyuruh ngantar doang, ngirim barang, beli makan. Ternyata ada tuh yang visioner begitu. Ada kan? Sekarang ente boleh ketawa kan gitu. Tapi nanti pasti aneh yakin orang yang bermazhab, yang paham agama, dia pasti bilang gitu. Gak apa-apa mahal, kenapa? Saya berani menjamin bukan kebersihan tapi kesucian. Karena dosa kita yang udah paham nyucinya dijadiin satu, gak dibuang. Saya laundry Pak.
anak saya 3 kecil-kecil. Tapi bini saya setiap malam itu mainin air dulu, mana yang kena kencing, dibersihin dulu, cium, aman tuh. Jadi pas timbangan plastiknya basah, nggak masalah. Daripada apa? Daripada saya nanggung di akhir. Karena saya tahu nyucinya jadi satu, pakai gas jadi satu, kecuali yang satu. Nah, antum harus paham, waktu nggak ada saya datang ke laundry. Sekarang nih dapat bonusnya 1 bang, dijemput di rumah gratis doang. Tapi nggak ada yang mau naruh pas ditanya, Pak ini kotor dong apa ada najisnya Pak? Nggak ada. Maksudnya apa ya kotor dong najis? Ngaji lagi itu jelasin, kotor itu begini Pak, najis gitu. Itu 2 kali laundry, besok cium tangan. Pak Ustadz naruh baju nih nggak najis nih, yang najis yang ini. Iya, karpet juga begitu. Dibersihin dulu najis ainiyahnya. Pak ini maaf Pak, kok ini udah pakai, iya Pak, ini udah pakai baking, pakai situ nggak hilang. Berarti masih najis? Nah, ini namanya najis yang dimaafkan. Kenapa? Sudah diusahakan hilang, tapi nggak hilang. Yang penting baunya hilang. Karena yang dibolehkan kalau cuma warna, jangan ada bau. Kalau bau, jangan ada warna. Ngaji makanya Pak. Gitu. Biasa Allah, biasa. Tutup aja sebulan. Gue mau nyelondri aja suruh ngaji, gue buru-buru ya kan. Iya, tapi harus demikian. Kalau abang nggak yakin, jangan. Kalau abang yakin, silakan. Karena kita yang menanggung hukum. Orang yang sholat nih, menurut kita karpet udah bersih, padahal najis. Di hadapan Tuhan dia sholatnya sah. Kita yang pengurus masjid yang berdosa. Nanti ada lagi yang lebih serem lagi. Waktu kita bahas sholat Jumat. Kenapa? Ada dosa pengurus masjid yang tidak disadari. Pendapat Syafi'iyah mengatakan haram sholat 2 rakaat qobliyah itu haram kalau khotibnya sudah naik. Bagi siapa? Nanti kita jelasin. Jadi kalau khotib udah assalamualaikum, udah naik, kita sholat qobliyah 2 rakaat itu haram dosa. Nggak boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang udah di dalam masjid. Tapi kalau orang masih di luar masjid, memang datangnya terlambat, maka orang itu masih dianjurkan sholat qobliyah 2 rakaat. Karena pernah ada sahabat Nabi Sulaim Al-Ghadfan datang terlambat. Kata Nabi, Sulaim, kamu udah sholat belum di rumah? Kalau ditanya sama Nabi, kamu udah sholat belum di rumah? Berarti sholat apa namanya? Qobliyah. Nggak mungkin tahiyat masjid, karena tahiyat masjid adanya di masjid. Kata Sulaim, belum ya Rasul, sholat 2 rakaat. Tapi bagi kita yang sudah di dalam masjid, nggak boleh sholat qobliyah kalau khotibnya udah naik. Nah sekarang kita masuk masjid 10:30, jam 11 seperempat kita masuk. Tiba-tiba pengumuman selesai, udah bunyi titit. Demikianlah pengumuman ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ngumumin bilangin silakan naik Pak Ustaz. Dia naik ke atas, nggak ngasih kesempatan sholat 2 rakaat. Lalu khotib naik, kita sholat 2 rakaat, sholat kita haram yang dosa pengurusnya. Kenapa? Nggak ngasih kesempatan buat sholat qobliyah. Ini yang makanya orang mazhab Persis itu dia nggak berani sholat kalau udah di dalam masjid. Kenapa? Haram jatuh. Jadi kalau yang azannya satu kali, pengumumannya jelas. Zuhur jam 12 pas. Sekarang sudah waktu zuhur. Bagi bapak yang ingin melakukan sholat sunnah dipersilahkan, dan kemudian khotib naik ke atas mimbar. Itu udah dikasih kesempatan. Waktu dikasih kesempatan dia nggak sholat, terus khotib naik dia baru sholat, dia yang dosa. Tapi kalau langsung demikian pengumuman dari kami, dimohonkan khotib naik ke atas mimbar, assalamualaikum. Dia nggak ngasih kesempatan, kita sholat 2 rakaat yang dosa pengurus masjid. Ini yang jangan dikira, tahu itu mendingan nggak sholat, itu mah kalangan orang malas itu. Tapi orang yang beragama, orang yang paham ilmu, kita ngerti gitu. Oh ini sholat ini, masjid ini 1 kali, ini 2 kali. Nanti kalau kita perinci lagi, ribut lagi. Sekali ngikutin Nabi, 2 kali ngikutin sahabat, kita pilih yang mana? Repot lagi, nanti panjang lagi, nanti di bab sholat Jumat. Silahkan semua. Kenapa? Karena kita wajib sholat Jumat. Saya kira sebelum masuk istinja saya sekiankan. Ada kali yang mau dipertanyakan sebelum kita besok bahas tentang cepo? Karena ada tradisi kita besok, dulu masih kecil saya, kalau bapak mau buang air besar ngantongin batu.
Antongin batu. Maknanya apa? Jangan cukur alis, jangan duduk di depan pintu. Nah itu maksudnya, ada maksudnya itu. Itu pun maksudnya dari fikih juga bisa dilihat. Saya kira cukup sekian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas yang jauh lebih penting, yaitu terkait tentang masalah kepo, masalah bersih-bersih kotoran. Mudah-mudahan ada manfaat. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi